Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gede Sila Swastika. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu implementasi manajemen pengetahuan. Yang pertama, implementasi manajemen pengetahuan. Konsep implementasi manajemen pengetahuan. Yang pertama, ada dimensi konseptual, yang kedua dimensi perubahan, 3 aspek pengukuran, 4 aspek struktur organisasi, 5 isi pengetahuan, 6 dimensi alat, selanjutnya langkah strategis implementasi manajemen pengetahuan. Yang pertama, apa yang harus dilakukan organisasi. Yang kedua, mengetahui apa yang harus dimiliki. Yang ketiga, sumber daya lain yang harus dimiliki. 4 pengetahuan yang harus dimiliki organisasi. 5 kesenjangan pengetahuan. 6 sumber daya lain yang dimiliki organisasi. Yang selanjutnya, kesenjangan sumber daya lain. 8 apa yang harus dilakukan dengan adanya kekuatan dan kelemahan organisasi. 9 kesenjangan sumber daya strategis. Hubungan strategi usaha dan pengetahuan. Jadi yang pertama, pengetahuan yang harus dimiliki perusahaan. Kedua, apa yang harus dilakukan perusahaan atau strategi usaha. Sumber daya lain yang harus dimiliki, pengetahuan yang dimiliki perusahaan, apa yang dapat dilakukan perusahaan atau kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam perusahaan. Selanjutnya, sumber daya lain yang dimiliki perusahaan. Langkah strategis implementasi manajemen pengetahuan yang lain. Yang pertama, analisis infrastruktur. Yang kedua, meningkatnya manajemen pengetahuan dengan strategi bisnis. 3 mendesain infrastruktur manajemen pengetahuan. 4 mengaudit aset dan sistem pengetahuan yang ada. 5 mendesain tim manajemen pengetahuan. 6 menciptakan arah pengetahuan. 7 pengembangan sistem manajemen pengetahuan. 8 bentuk asli dan uji coba. 9 perubahan kultur dan struktur penghargaan. 10 evaluasi kinerja, mengukur return on investment atau ROI, dan perbaikan sistem manajemen pengetahuan. Kesenjangan implementasi manajemen pengetahuan di dalam organisasi terlihat di dalam tabel berikut, yaitu tanggapan organisasi terhadap perubahan di lingkungan internal dan eksternal dan internal dalam bentuk sasaran strategis dan strategi jangka menengah panjang. Yaitu yang pertama, seperti dalam gambar diagram, yaitu yang pertama, ragam dan tingkat pengetahuan yang dibutuhkan. Ini berpengaruh kesenjangan pengetahuan, ragam dan tingkat pengetahuan yang dimiliki. Selanjutnya, faktor pendukung implementasi manajemen pengetahuan. Yang pertama yaitu kondisi sosial. Kondisi ini melahirkan beberapa hal. Yang pertama, fondasi kuat bagi setiap orang. B, penilaian. Selanjutnya, pemberdayaan, kepercayaan, otonomi, pengukitan kompetensi pekerja atau aktivitas pengetahuan. Selanjutnya, kondisi organisasi. Dalam konteks manajemen pengetahuan organisasi, pembelajar terkait dengan proses penciptaan pengetahuan dalam konteks sosialisasi dan internalisasi. Yang pertama, tujuan. Kedua, kekenduran. 3, fluktuasi dan kekacauan kreatif. 4,
sistem yang terintegrasi ke dalam proses pekerjaan sehari-hari. 5. Redundasi. 6. Menanamkan visi pengetahuan. 7. Mengelola percakapan. 8. Mengglobalkan pengetahuan lokal. 9. Ukuran. 10. Pejuang pengetahuan. 11. Iklim keterbukaan. Selanjutnya keperluan yang beragam, komunitas, kolaborasi, dialog, dan kondisi teknologi. Yang berikut, yang ketiga, adanya teknologi. Informasi dan komunikasi dalam memfasilitasi dan menciptakan pengetahuan adalah untuk menghubungkan orang dengan orang lain untuk mengeksplisitkan pengetahuan. 4. Penyelarasan strategi manajemen pengetahuan dengan strategi organisasi. Berikut gambar proses penyelarasan integrasi strategi dan pengetahuan. Kita bisa lihat dalam gambar berikut. Analisis lingkungan bisnis, formulasi strategi perusahaan. Selanjutnya akan melahirkan formulasi inisiatif yang dibutuhkan untuk implementasi strategi. Selanjutnya akan melahirkan identifikasi knowledge yang dibutuhkan untuk melaksanakan inisiatif strategi perusahaan dengan lebih efektif. Selanjutnya akan dilakukan analisis knowledge gap. Ini akan dipengaruhi oleh knowledge base organisasi. Analisis efektivitas strategi. Selanjutnya akan melainkan knowledge yang sudah dimiliki perusahaan, knowledge yang belum dimiliki perusahaan. Selanjutnya perumusan strategi, yaitu strategi akuisisi, storage, dan distribusi knowledge. Akuisisi knowledge, benchmarks, training, internship, merger, dan lain-lain. Integrasikan knowledge dengan inisiatif strategi perusahaan. Kerangka identifikasi knowledge gap menurut saya yaitu apa yang harus diketahui perusahaan. Ini hubungan strategi knowledge, apa yang harus dilakukan perusahaan. Ini kesenjangan strategi, apa yang harus diketahui perusahaan. Hubungan strategi knowledge, apa yang dapat diketahui perusahaan. Kesenjangan knowledge. Mensinergikan pengetahuan dengan strategi organisasi dalam proses bisnis. Untuk mengintegrasikan pengetahuan ke dalam proses bisnis perlu yang pertama, identifikasi proses bisnis. Yang kedua, identifikasi metode yang digunakan untuk melaksanakan proses bisnis. 3. Identifikasi sarana yang digunakan untuk melakukan proses bisnis. 4. Identifikasi kualifikasi atau tingkat pengetahuan dari personel yang menjadi penanggung jawab dan eksekutor dari proses bisnis. 5. Identifikasi input dari proses bisnis. 6. Identifikasi output dari proses bisnis dan indikator keberhasilan. 7. Pemetaan kebutuhan pengetahuan untuk masing-masing proses bisnis dan impact-nya terhadap output proses. Selanjutnya, efektivitas dan efisiensi manajemen perubahan. Berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi manajemen perubahan, pada pandangan efektivitas dan efisiensi kelompok, penekanannya adalah pada kinerja yang dapat diberikan kelompok pekerja, sebab di samping bekerja sendiri, individu biasanya bekerja secara bersama-sama dalam kelompok. Inilah pentingnya kerjasama sehingga individu dalam perusahaan bisa mencapai tujuan secara bersama-sama. Lanjut di bab 53, manajemen dan pegawai berbasis pengetahuan. Pimpinan dalam organisasi yang berbasis pengetahuan harus mengubah peranannya. Yang pertama, bertindak sebagai pelatih. Yang kedua, menyediakan informasi dan mendorong penciptaan pengetahuan. 3. Menyediakan sumber daya untuk menunjukkan komitmennya. 4. Mengambil bagian dari pembelajaran organisasi. 5. Membuang kultur yang menyalahkan.
6. Menghargai dan mengakui usaha bawahan atau staff. 7. Memfasilitasi individu dan tim untuk berkembang. 8. Penyebaran visi dan melibatkan pegawai dalam formulasi strategi. Mendengarkan berbagai kemungkinan menurut Kimmerly 2002. Peran pimpinan dalam manajemen pengetahuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Chief Knowledge Officer atau CKO. 2. Knowledge Analyst. 3. Knowledge Engineer. 4. Knowledge Manager. 5. Knowledge Steward. Ini menurut Kimmerly 2002. Selanjutnya, karakteristik orientasi manajemen berbasis pengetahuan. Yang pertama, sebagai penganjur atau penyebar bagi pengetahuan dan pembelajaran. 2. Mendesain, menerapkan, dan menjaga infrastruktur pengetahuan organisasi. 3. Mengelola hubungan dengan penyedia informasi dan pengetahuan dari luar organisasi. 4. Penyedia input penting terhadap proses penciptaan pengetahuan dan penggunaannya dalam organisasi. 5. Pendesain dan menerapkan pendekatan manajemen pengetahuan yang telah disusun organisasi. 6. Mengukur dan mengelola nilai dari pengetahuan. 7. Mengelola manajer pengetahuan organisasi profesional. 8. Pemimpin pengembangan strategi pengetahuan. Dalam manajemen pengetahuan, CKO bertanggung jawab. Yang pertama, menentukan kebijakan manajemen pengetahuan. 2. Menyebarkan manajemen pengetahuan. 3. Mengordinasikan pendidikan. 4. Penjaga informasi. 5. Penghubung antara manajemen dan pegawai. 6. Ahli teknologi. Upaya memfasilitasi pembelajaran organisasi, CKO wajib. Yang pertama, mendukung pengetahuan dan pembelajaran. 2. Mengarahkan, mengembangkan strategi manajemen pengetahuan. 4. Mendesain dan menerapkan infrastruktur pengetahuan. 4. Menciptakan alat dan iklim bagi penciptaan pengetahuan dan komunikasi keseluruhan organisasi. 5. Mengelola hubungan dengan pengetahuan yang bersumber dari luar serta menyediakan informasi. 6. Mengukur dan mengelola nilai pengetahuan. Pegawai berbasis pengetahuan. Pengetahuan dalam organisasi bagi pegawai bermanfaat. 1. Memberi arah pedoman berperilaku dalam perusahaan. 2. Mempunyai kesamaan langkah dan visi dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Individu dapat meningkatkan fungsi dan mengembangkan interdependensi antara individu bagi dengan individu atau bagian lain saling melengkapi dalam perusahaan. 3. Mendorong mencapai prestasi kerja atau produktivitas lebih baik. 4. Mencapai kepastian karir di perusahaan sehingga mendorong mereka agar konsisten dengan tugas dan tanggung jawab. D. Pentingnya pemikiran pengetahuan bagi manajer dan pegawai. Cara mengefektifkan peran knowledge worker. Yang pertama, bekerja sama dengan mereka dan memastikan ada target yang harus dicapai. 2. Beri mereka tanggung jawab dan kebebasan mencapai tujuan atau target yang ditetapkan dengan cara terbaik menurut mereka. 3. Pastikan organisasi menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk pekerjaan saat ini dan pengembangan ke depan. 4. Tempatkan mereka di lokasi kerja yang membuat mereka lebih produktif. Pastikan bahwa pekerjaan dan upaya mereka terkognisi dan dihargai perusahaan bagi mereka. Karakteristik pegawai berpengetahuan. Yang pertama, otonomi. 2. Tugas yang menantang. 3. Umpan balik dan penghargaan segera dan sesering mungkin. 4. Kepemilikan ide dan organisasi. 5. Lebih berkomitmen pada profesi daripada organisasi. 6. Tim kerja atau komunitas praktik. 7. Gaya hidup. Selanjutnya, cara berpikir efektif dan efisien dengan wawasan pengetahuan.
dalam kaitan pemikiran sistemik, manajer organisasi harus dibangun dengan pengetahuan sistemik untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tujuan organisasi. Teori sistem organisasi dipandang sebagai unsur dari sejumlah unsur yang saling berhubungan dan saling bergantung satu dengan yang lainnya. Demikian presentasi saya. Semoga dapat bermanfaat dan tentunya sangat berguna bagi saya untuk mengetahui bagaimana peran pengetahuan dalam organisasi. Demikian, saya ucapkan banyak terima kasih. Tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.